كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Di awal langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Rabbul Jalil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah hingga saatnya matang lebih kepada kita kesempatan sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berhadir pada tempat yang sangat mulia. Diriku imatnya selawat bagi salim dan wasyid kita putra kepada seorang Nabi, di mana di antara 10 waktu terlebih Nabi ada seorang Nabi yang keagungannya melebihi dunia dan sisinya, bahkan melebihi syurga dan sisinya. Siapakah beliau? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyembah tubuh yang tubuh beliau yang matang berkeinginan untuk bermaksiat kepada Allah, yang matang bergejolak untuk bermaksiat kepada Allah, yang hanya layak duduk sanding dengan tubuh beliau, yang mana harum tubuh beliau lebih harum daripada bunga yang ada di taman. Menasib mata beliau yang matang berkeinginan untuk memandang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang hanya layak memandang wajah agung Nabi Muhammad yang pancaran sinar wajah beliau lebih terang daripada matahari. Makanya beliau akan menyuruh ke yang dikatakan oleh Rasulullah agar kelak kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata takdim yang pertama sekali yaitu kepada guru-guru lutuan yang ada di sini, dan kata-kata takdim kepada khatib masjid, dan kata-kata takdim kepada imam masjid, dan yang lutuan hormati kepada panitia masjid, dan yang teristimewa yaitu hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatib orangnya ingin menyampaikan sebuah masalah, barangkali ataupun sebuah mau'izah. Barangkali mau'izahnya dapat kita renungkan dan dapat kita pertimbangkan dalam kehidupan seluruh. Adapun mau'izah itu bermakna di balik makhlukatnya, maka tak kalah rata masjid nak disediakan tongkat di atas jumpa. Dia bermakna menyatakan di dalam kitab Al-Mahalli sebenarnya tongkat yang dipedang, yang ciamati adalah senjata paling murah pedia. Maka tongkatnya sebenarnya itu saradun ada yang guna semacam musuh, karena hati syiar, sedangkan yang syiar adalah semacam senjata pedia. Karena menyanyi orang dalam perang masa Rasulullah saya jumpa masa kereta dapat. Maka yang itu syiar ada tongkatnya guna semacam yaitu kutulah musuh yang tinju. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pemakna disediakan tongkat, sedangkan di dalam kitab Mahdi pegang yang disediakan sebenarnya adalah bendera. Yang bermakna bahawa agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang penuh dengan perjuangan, bahawa bendera yang berlambangkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang tertiba dengan penuh air mata, darah dan nyawa. Ini sebenarnya makna. Dan sebenarnya Maulid yang tengah beliau peringatinya hakikat maknanya mudah, yaitu beliau mengingat kembali kisah perjuangan Rasulullah agar beliau intisari daripada maulid yang beliau peringati di Aceh khususnya, semangat yang pernah membara dalam jiwa Rasul dan sahabat membara dalam jiwa yang dalam menegakkan agama Allah. Dia yang mana? Dia di Aceh yang berpegang oleh luar biasa, masjid belasan kata besar, tetapi walaupun cukup dalam jiwa yang. Maka menyamakan sebenarnya setiap maulid kita mengingat kembali perjuangan Rasulullah. Tetapi setiap hati naik atas Jumat, ketika Jumat tiang ataupun tombaknya, dan ingat bagaimana susahnya Rasulullah dalam menegakkan kalimat Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jauh Masjid Al-Aqsa di Palestina pernah Jumat di Islam selama lebih hingga akhirnya Masjid Al-Aqsa-nya direbut oleh kaum Salib, di mana kaum Salib selama 10 tahun, dan juga direbut paksa kembali oleh seorang pemberani yang gagah perkasa, panglima perang yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Bagaimana beliau merebut paksa Masjid Al-Aqsa? Yang masanya beliau mengadakan maulid, dibaca zikir Al-Bazani yang menceritakan
bagaimana susahnya Rasulullah dalam memperjuangkan agama Allah, sehingga masanya para pemuda semua luar biasa mengingat kisah Rasulullah. Dan akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi dapat merebut kembali Masjid Al-Aqsa. Dia ada di benar dia cek. Apakah maulid luar biasanya cak dia cek. Tetapi makna maulid untuk perjuangan agama yang pernah diperjuangkan oleh Rasulullah, yang mana terbukti itu merupakan maulid bermaksiat. Bahkan orang bukan maulid sendiri bermaksiat. Datang gara-gara maulid luhur nasa dikai kena mana buat jauh. Hadirin sidang yang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan pada Allah merupakan riwayat tentang bagaimana Rasulullah susahnya dalam memperjuangkan agama Allah. Jadi Rasulullah ketika umur ke-20 yang sangat disanjungi Rasulullah, sangat disayangi, disegani pakar, karena di samping raut wajah Nabi yang sangat indah juga memiliki akhlak yang sangat tinggi. Tetapi ketika umur Nabi ke-20 12 tahun, di mana umurnya Nabi beliau diterima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hira untuk disampaikan satu demi satu ayat kepada umat. Akhirnya mulai Rasulullah diperbincangkan, dibuli Rasulullah, dihina Rasulullah, difitnah Rasulullah. Maka karena ketika disampaikan Islam pertama sekali sangat gehan bagi manusia. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, Inna sadulfi alaika qawlan saqila. Sesungguh kamu wahai Muhammad, kamu bukan di atas perkataan yang berat, yaitu Islam. Sehingga cakala orang kafir Quraisy termasuk keluarga Nabi, dihina Nabi, difitnah Nabi, dibacara agama yang berbalik Nabi berpadam. Tetapi Allah hanya mendukung orang kafir. Maka dukung orang kafir bukan hanya berhasil. Sebagaimana Allah terterakan dalam surat At-Taubah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuridu ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'muru illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi direncanakan oleh kafir agar Islamnya berpadam, agar agama yang dibawa Rasulullah mereka sebar. Bi afwahihim, difitnah Nabi, dianggap Nabi-nya penyihir. Bahkan urut-urut sahabat Nabi yang dalam Islam orang yang dipanjangkan semua nyampai. Wa ya Allah illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Tetapi Allah hanya mendukung orang kafir, maka perbuatan orang kafir direncanakan untuk dipoh Nabi selalu gagal. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berpegang pada riwayat tentang bagaimana susahnya Nabi dalam memperjuangkan agama Allah. Jadi Nabi beliau waktu berdakwah dua fase. Fase pertama yaitu dakwah sir, sedangkan fase kedua dakwah jihad. Beliau dakwah jihad Nabi ketika dua singa Allah berdampingi Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Kemudian baru Nabi berdakwah secara jihad. Jadi pertama Nabi waktu berdakwah secara sir, bijak dalam sebuah riwayat ke kota Taif. Waktu Nabi bijak ke kota Taif, beliau dengan dapat ahan bijak dengan kuda dan dengan kuda. Karena menyebijak dengan kuda-kuda dibuka oleh kaum Quraisy sehingga dihalangi Nabi di Ko. Maka Nabi baju-baju mengejar dengan sahabat ke kota Taif, termasuk Zaid bin Harisah. Jadi ke kota Taif, Nabi berharapkan agar orang kota Taif beriman kepada Allah. Tetapi terkadang bukannya orang yang beriman kepada Allah, tetapi orang kota Taif dihalau Nabi, dihujani dengan batu, sehingga Nabi beliau berdarah, berkuning dan patah di Nabi. Sehingga salah seorang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harisah dikatakan oleh Zaid bin Harisah, wahai Rasulullah, dalam berdoa memohon Allah agar urut kota Taifnya dipanggil oleh Allah. Bahkan malaikat dalam riwayat penjaga gunung kiri kanan, karena kota Taif berada di tengah lembah, ditawarkan oleh malaikat, wahai Rasulullah, apakah lu berada di gunung? Tetapi Nabi betul. Padahal Nabi Sidra Makuna betul oleh Rasulullah, diharapkan oleh Rasulullah kahan awaknya beriman orangnya, diharapkan beriman sehingga anut ataupun cucunya. Bayangkan ayat yang berbahagia. Orangnya katanya tak dakwah dapatkah berdua lagi Rasulullah sangat jauh. Karena orangnya katanya tak boleh sebagai dakwah Islamiah. Yang hakikat ke dakwah Islamiah, tetapi nasihat Islamiah kaya balik. Maka karena orang yang dengar adalah orang yang beriman. Hati orang yang tajak ke medan pengdo bodoh tak dakwah. Hak harga orang mabuk murid mana jadi. Nyawa yang dirasakan oleh Rasulullah yang berdakwah kafir batat bunga.
Hadirin sekalian Muhammad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain ya secara singkat saja karena waktunya sangat singkat. Masanya para kafir Quraisy termasuk Abu Jahal rapat besar-besaran untuk dipoh Rasulullah SAW, sehingga dalam riwayat buatlah para kafir Quraisy di Darun Nadwa. Makanya dalam kitab Sawi dijelaskan rohlah si roh iblis. Iblisnya bentuk roh dalam bentuk manusia dipakai serupa cukup raya. Sehingga pada kita Abu Jahal berkata tanya, so kata, lu penasehat kata, bagaimana dia tamanglah iblis dalam Darun Nadwa. Sehingga wadahnya jum para kafir Quraisy direncanakan untuk ikoh Nabi hanya setuju termasuk Abu Jahal. Ketika lebih ide oleh Abu Jahal cara takoh Rasulullah mengawal tak undang berbeda pemuda yang raya-raya badan para pegulat dari seluruh kabilah untuk takoh Rasulullah. Sehingga wadahnya di ACC lebih hukumnya menangkan dia. Karenanya manusia pilihan Allah itu Rasulullah berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tren malaikat Jibril malamnya begitu wahai Rasul nyo kata lagi hijrah ke Madinah karena memang nyo kan terancam. Sehingga Rasulullah tengah malam dalam riwayat berbeda enggak Abu Bakar. Bayangkan nyo tengah malam tengah banget dengar tapi Rasulullah datang pesan untuk berhijrah dari Mekah Madinah yang jauh sekitar 50 km. Bayangkan bijak dengan motor tapi dengan mudah. Sehingga pada posisi Rasulullah digantar Sayyidina Ali. Waktunya Sayyidina Ali gelipur dengan hijab Rasulullah yaitu yang berwarna hijau. Tepilah Rasulullah. Ketika tepi Rasulullah kafir kali hukum dua. Sehingga Rasulullah menunjuk Aben baca surah Yasin yaitu ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghashaynahum fa hum la yubsirun. Ketikanya Rasulullah melewati ke kafir tetapi kafir yang dikalah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga Nabi terus pergi ke Hasur dibina selama 2 orang. Ketika kafir jaga dari Tengah waktu kala buatkan patih kepada Nabi sibuk kafir. Sehingga diserta jejak tapak Nabi karena awak kafir Quraisy termasuk di bawah ahli jejak. Diserta sehingga terus ke Hasur berpiu. Yang mana Nabi dalam Abu Bakar. Wadahnya disebutkan dalam kitab Sawi dalam sebuah riwayat Abu Bakar sangat dia Abu Bakar bukan kedau menceritakan sehingga betul Rasulullah ya Rasul lu dia kedau ya Rasul seandainya lu orang yang meninggal ya Rasul lu manusia yang sidro tapi seandainya drone wafat ya Rasul drone manusia yang menciptakan umat yang tidak terselamatkan nyo gundah Abu Bakar sehingga itu oleh Rasulullah la tahzan innallaha ma'ana. Baik mudah Allah beserta dengan maknanya bantuan Allah sangat dekat. Hingga ditafsirkan dalam kitab Sawi seandainya biji keberahun kafir di depan Nabi dan Abu Bakar di dalam sungguh sanggup dipoh Nabi dan Abu Bakar. Bahkan karena memang Allah sebelum turun kafir kena buku Hasur kan lebih berkirim malaikat ribuan malaikat betul di atas gunung-gunung dalam riwayat dan betul siap tempur para malaikat. Hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, apakah kafir Quraisy puas dengan kejadiannya? Belum. Sehingga diputar rapatlah sehingga tepatnya di Darun Nadwa. Di putar rapat dipegang so yang mampu puan Nabi baik meninggal ataupun hidup yang akan ini sertuh pemuda dan sertuh pemuda. Sehingga dalam riwayatnya si kafir Quraisy bernama Suraqah bin Jarrah lem sanggup puan Nabi kena. Sehingga Suraqah dengan gagahnya dipacu budak untuk diakoh Rasulullah dengan kudung yang kasih akoh. Sehingga dalam riwayat adalah malaikat Jibril. Nabi tanya Rasulullah, wahai Rasul, yang ikut kata Nasir kafir Quraisy yang bernama Suraqah untuk diakoh kata wahai Rasul. Kata tenamakan karena bungonya akan ditundukkan oleh Allah kepada kata wahai Rasul. Karenanya manusia agung maka Allah menjaga. Sehingga sekitar padu petek Suraqah dengan Rasulullah ikut Rasul butinya bungo dibuat si Suraqahnya karena kagebi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Sehingga waktu dibuat di bungo Suraqahnya rebah Suraqah dengan budak, apakah dengan budak Suraqahnya diberi Nabi Muhammad katulung. Padahal kita pun Nabi urung yang lempuh Nabi.
Tetapi Nabi karena akhlak yang sangat mulia tetap menolong Surakah. Dia menolong Surakah, Nabi bijak pada buah Mekah. Si Surakahnya kembali dihunus pedang dari Rasulullah sehingga bomo dimuat 3 Surakahnya. Akhirnya Surakahnya bersimpuh di hadapan Nabi dan tanya, "Wahai Rasulullah, so sebenarnya Tuhan kata yang gagah perkasa." Sehingga wadahnya menurunlah surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Sehingga Surakahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana hak Rasulullah dalam memperjuangkan agama Allah. Urutnya katanya, tak akui doa Islam, tak akui doa umat Muhammad. Benarkah perjuangan katanya? Apakah sama lagi perjuangan Rasulullah? Samanya model lagi katanya. Seandainya orang yang hadir Rasulullah di hadapan katanya, sungguh payah kaplung, tak paling muka hantar saja berapa. Apa yang kita persembahkan untuk Rasulullah? Ibadah Rasulullah memperjuangkan agama, tetapi agama yang kajino sungguh sangat krisis kada cek. Kebukti no pegang. Jakala realita kehidupan mungkin orang belum bermaksud kepada Allah. Sabe, ganja, judi, cipuno, mereka orang yang judi dalam kejino cita kala. Rata kada bukti pan nasok bagaikan tidur tempat masaka. Nyalengnya itu. Jadi kalau tren dan takkan lo berosa apa? Tidak ada. Di mulai hari ini tengah pesta itu minuman keras. Poka di Aceh. Konser 2 ke Indonesia. Poka, hoka. Urut-urut yang memperjuangkan agama Allah. Hoka singa-singa Allah masanya. Apakah nama yang cinta kepada Allah dan cinta kepada agama Rasulullah? Maka takkan letak realita kehidupan dalam kampung yang sosial kapulu. Urut bukan rumah biberaya kan haji. Tapi nama bahasa yang lain. Jadi masjid biberaya belasah biberaya urut sembahyang tadi. Maka Allah tunjukkan kepada beliau, gebi di bala, gebi di gempa, gebi di banjir. Tunjukkan bahawa dunia yang teori bukan apa-apa bagi Allah. Sedangkan yang maksud daripada kehidupannya yang hakikat adalah berumuria kepada Allah lewat dunia fasilitas yang hidup. Bagaimana dia berumuria kepada Allah lewat harta? Bagaimana dia berumuria kepada Allah lewat pangkat, lewat jabatan? Maka sehingga dia kiamah berbeda di hadapan Allah. Bagaimana engkau berharta dengan harta itu? Bagaimana engkau berjabatan dengan jabatan itu? Bagaimana engkau berpangkat dengan pangkat itu? Ya hadirin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang anak-anak BBO rata pun rata mengakuan hati. Kui kada kui juga dengan berdepu. Kapan mereka memikirkan Islam? Kapan mereka tumbuh rasa cinta kepada Allah? Kapan mereka rasa tumbuh cinta kepada Rasulullah? Kapan mereka membela agama Allah, membela agama Rasulullah? Hanya karena ini, karena menyahada ini wajib urut biasa, hanya cinta kepada Allah, hanya cinta kepada Rasulullah. Maka yang hidup urut itu mana arah tersebut? Karena memang ini urut. Menyelaginya generasi yang Islam di Aceh akan belum nikah. Terbukti di Kardova masjid sangat megah minat di sini. Islam sangat megah di sini. Tetapi di sini karena anak generasi, pada akhirnya masjid di Kardova dirubah menjadi gereja. Maka benar mustahil di Aceh kadang warga waktu warga waktu naudzubillah kadang-kadang tahu masjid dirubah menjadi gereja. Memang generasi anak tadi untuk cinta pada Allah, untuk cinta pada Rasulullah SAW. Maka khatib orang ini mengajak tadi tak benar kita yang untuk bela agama Allah. Hoka singa-singa Allah masajino. Walaupun kita memang gugur kekuatan, dia bersih bandingan ketika lagi Nabiullah Ibrahim ditet lama pulih Namrud modanya. Dan dua buah binatang yang beda perang. Yang pertama cicak, yang kedua cicing. Waktu Nabi Ibrahim dalam apui cicak dengan susah payah dilihat agar apui raya. Memang hanya kekuatan untuk raya apui cicaknya. Tetapi Allah berkata, "Ho berpihak cicak." Sedangkan cicing dengan susah payah dirudah Allah agar akui Nabi Ibrahim boleh. Memang hanya seberapa dia cicing untuk padam akui Nabi Ibrahim. Tetapi Allah berkata, "Ho berpihak cicak dan ho berpihak cicing." Benar tu kita yang orang. Walaupun katanya bentuk kekuatan untuk bela agama Allah betul, walau sekecil apapun Allah berkata ho berpihak pada dia.
Oh itu ahli urut yang hadir bergerak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ide yang salah. Ilokah pribadi agung Rasulullah. Rasulullah seandainya yang dihina pribadi Rasulnya hendak begini. Bahkan dalam riwayat ketika Rasul kerja semayang sampai Nasir Yahudi dirob yang ada Rasulullah. Di surahnya dirob doa puasa segala macam dirob dari Nabi. Nabi hendak begini. Bahkan ketika Yahudinya hendak dirob surah Nabi katanya, oh Yahudi yang biasa waktu semayang dirob sesuatu waktu dulu. Menjemput dari sahabat Yahudinya tak sakit. Sehingga Rasulullah orang pertama yang menjemput Yahudinya. Dipinjau Yahudi. Betul karena Yahudinya berjumpa yang salah oleh Abu Jahal ataupun oleh Abu Lahab. Dijumpa Yahudi Nabi. Ingat Yahudinya, urut yang diulung hendak dulu. Tapi urut yang dah sepertinya yang pertama tu. Maka hari fikir akhlak yang sangat mulia Rasulullah hingga Yahudinya tamu Islam. Subhanallah. Jadi yang dihina pribadi agung Rasulullah hendak begini. Tetapi ketika yang dihina adalah agama Allah, ketika yang diinjak-injak Al-Quran, ketika yang dihina kalimat La ilaha illallah, ya Rasulullah orang pertama yang mengacungkan pedang demi tegaknya agama Allah. Ya pribadi aku. Itu yang lagi yang tadi, yang dihina dia berbuat berubahnya pahala dua. Bahkan dia juga kalau tak dihina dia, karena memangnya berupa pahala. Tetapi jika lagi seandainya yang dihina itu Al-Quran, yang dihina itu kalimat La ilaha illallah, yang dihina itu adalah agama Islam. Yang berbuah yang untuk pertimbangkan betul orang memang ingin menghina Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sehingga itu aja agar kita yang benar rasa tumbuh cinta kepada Allah dan benar rasa tumbuh cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sehingga kita yang di yaumil qiyamah menjadi bahagian barisan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah